Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah apa yang terjadi pada dirinya dan juga Bu Mengjun, Yi Xiang pun dibawa oleh Bu Mengjun ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan, Yi Xiang begitu tidak mau jauh dari Bu Mengjun. Dia terus memegangi Bu Mengjun. Untungnya tidak terjadi hal serius kepada dirinya Yi Xiang. Bu Mengjun dan Yi Xiang pun begitu senang bersama-sama. Yi Xiang pun sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Saat Bu Mengjun dan Yi Xiang sedang dalam perjalanan masih di rumah sakit, sepertinya Yi Xiang sudah tidak bisa menahan rindunya kepada Bu Mengjun. Dia langsung menarik Bu Mengjun ke sebuah ruangan dan mengungkapkan perasaan rindu dan sayangnya kepada Bu Mengjun yang selama ini terus menjauh dari dirinya. Bukan hanya Yi Xiang, ternyata Bu Mengjun pun menikmati suasana berdua saja di ruangan tersebut. Singkat cerita, Yi Xiang pun menyuruh Yuxin untuk memberitahukan kepada ibunya Yi Xiang bahwa Yi Xiang sedang menginap di rumahnya Bu Mengjun, jadi dia tidak akan pulang ke rumahnya. Di pagi hari saat Bu Mengjun dan Yi Xiang berangkat ke sekolah secara bersama-sama, ada orang tua murid yang melihat mereka bersama. Sampai setelah Yi Xiang sampai di sekolahnya, Yi Xiang tidak mau jauh-jauh dari Bu Mengjun. Dengan diam-diam, Yi Xiang pun menarik Bu Mengjun untuk mencium Bu Mengjun. Bu Mengjun pun mencium Yi Xiang. Yi Xiang begitu senang atas perlakuan Bu Mengjun kepadanya. Akan tetapi Yi Xiang tidak menyadari bahwa di sana Yuxin sedang melihat mereka. Setelah Bu Mengjun meninggalkan Yi Xiang, Yuxin pun mendekati Yi Xiang. Dia berkata kepada Yi Xiang bahwa apa yang dilakukannya sangat berani. Yi Xiang pun bertanya kepada Yuxin apakah dia sudah mengatakan kepada ibunya Yi Xiang bahwa Yi Xiang menginap di rumah Bu Mengjun. Yuxin pun mengatakan kepada Yi Xiang dia tidak melakukannya karena dia tidak mau sama-sama konyol dengan Yi Xiang. Selain itu, Yuxin dan Yi Xiang pun membicarakan tentang surat misterius yang ditujukan kepada kepala sekolah, di mana isinya tentang kejelekan Yi Xiang. Mereka akan berusaha mencari tahu siapa sebenarnya yang mengirimkan surat tersebut, karena surat tersebut dikirimkan dari alamat sekolahnya sendiri. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Yuxin pun datang ke rumah Karen untuk melaksanakan les privat bersama Karen. Ternyata di rumahnya Karen sudah ada ibunya bersama wali murid yang lain. Sepertinya mereka sedang merencanakan untuk menjatuhkan ibunya Yi Xiang. Sambil berjalan menaiki tangga dan memasuki kamarnya Karen, Yuxin pun mendengar apa yang dikatakan oleh mereka berdua, yaitu ternyata mereka merencanakan untuk merebut posisi ketua wali murid dari ibunya Yi Xiang kepada ibunya Karen. Selain ibu Karen dan temannya, ternyata ibunya Yi Xiang pun sedang berkumpul dengan wali murid yang lainnya. Ini dilakukan untuk menarik simpati dari mereka agar ibunya Yi Xiang terpilih kembali menjadi ketua wali murid di sekolah anak-anaknya. Akan tetapi pada saat itu Nyonya Feng mendekati ibunya Yi Xiang secara berdua saja. Dia bertanya kepada ibunya Yi Xiang bagaimana hubungan antara Yi Xiang dengan ibunya. Nyonya Feng juga mengatakan kepada ibunya Yi Xiang bahwa dia pada pagi hari ini telah mendengar kabar bahwa Yi Xiang pergi berdua ke sekolah bersama Bu Mengjun dengan akrabnya. Selain itu, Nyonya Feng pun menanyakan kebenaran kepada ibunya Yi Xiang tentang kabar yang beredar selama ini, yaitu keburukan kelakuan Yi Xiang yang berada di sekolah. Akan tetapi ibunya Yi Xiang pun membela Yi Xiang. Dia mengatakan semua kabar itu dibuat oleh orang-orang yang iri terhadap anaknya saja. Pada saat itu juga ibunya Yi Xiang berjanji kepada Nyonya Feng untuk menjadikannya ketua sebagai pengganti dirinya kelak, dan dia akan terus mendukungnya. Begitulah kata-kata ibunya Yi Xiang terhadap Nyonya Feng. Ternyata antara Nyonya Feng dan ibunya Yi Xiang memiliki hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya. Beralih ke cerita Bu Mengjun. Bu Mengjun dihampiri oleh Pak Li. Dia mengatakan kepada Bu Mengjun untuk menjauhi Yi Xiang dan mengatakan kepada Yi Xiang untuk tidak mendekatinya, dikarenakan Pak Li sedang mengejar Bu Mengjun. Akan tetapi tak disangka apa yang dikatakan oleh Bu Mengjun kepada Pak Li. Dia malah mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dengan Yi Xiang bukan hanya sekedar hubungan guru dengan murid. Bu Mengjun pun pergi meninggalkan Pak Li sendiri.
Bu Mengjun pun pergi ke atap gedung dan bersama Yixiang mereka berdua bersama-sama menikmati waktunya untuk makan bersama. Saat mereka sedang asik bercanda gurau, ternyata ada panggilan masuk ke Bu Mengjun. Ternyata itu adalah ibunya Yixiang. Bu Mengjun pun menemui ibunya Yixiang yang pada saat itu sedang bersama Pak Li. Ibu Yixiang pun meminta waktu hanya berdua saja dengan Bu Mengjun untuk berbicara, sehingga Pak Li meninggalkan mereka berdua. Ternyata tujuan dari ibunya Yixiang bertemu dengan Bu Mengjun adalah dia ingin mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa dirinya harus meninggalkan Yixiang dikarenakan antara Yixiang dan Bu Mengjun tidak harus ada hubungan apapun dikarenakan mereka kakak beradik. Namun tak disangka Bu Mengjun malah mengatakan kepada ibunya Yixiang bahwa dia mengetahui Yixiang bukanlah anak dari ayahnya, melainkan Yixiang adalah anak dari ayahnya Yixiang bersama ibunya Yixiang. Untuk itu alasan tersebut pun tidak bisa memisahkan hubungan antara Yixiang bersama Bu Mengjun. Selain itu, ibu Yixiang pun menanyakan keberadaan Yixiang yang selama 2 hari ini tidak pulang. Apakah Yixiang berada bersama Bu Mengjun di rumahnya? Bu Mengjun pun membenarkan apa yang ditanyakan oleh ibunya Yixiang. Ibu Yixiang pun malah mengancam Bu Mengjun bahwa katanya ada hubungan antara ayahnya Bu Mengjun dengan dirinya dan akan diberitahukan kepada Yixiang yang akan membuat Yixiang kecewa. Akan tetapi Bu Mengjun mengatakan kepada ibunya Yixiang bahwa Yixiang telah mengetahui semuanya. Ibu Yixiang hanya terdiam, dia tidak menyangka bahwa Bu Mengjun akan melakukan hal tersebut kepada dirinya. Waktu pemilihan ketua wali murid baru pun tiba. Di sana, ibunya Yixiang sudah ditunggu oleh orang tua murid yang lainnya. Setelah ibu Yixiang datang ke pertemuan tersebut, langsung saja ibu Yixiang melakukan pemilihan dengan kandidat yang harus dipilih, yaitu ibunya Karen dan Nyonya Feng. Voting pun dilakukan, ternyata yang menjadi pemenangnya adalah ibunya Karen. Di sini Nyonya Feng begitu terkejut dikarenakan ibu Yixiang pun ikut memilih ibunya Karen. Ini semua tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh ibunya Yixiang kepada Nyonya Feng. Ternyata ibunya Karen bisa memenangkan pemilihan itu. Sebelumnya ibunya Karen telah menemui ibunya Yixiang sambil memperlihatkan foto ibunya Yixiang bersama ayahnya Bu Mengjun, dan foto itu pun menjadi senjatanya untuk meminta kemenangan dia menjadi ketua wali murid di sekolah anak-anaknya. Ibu Yixiang tidak mempunyai pilihan lain selain mengabulkan keinginannya ibu Karen dikarenakan dia ingin menyelamatkan nama baik dia dan keluarganya. Ternyata apa yang dilakukan oleh ibunya Yixiang percuma saja. Foto-foto tersebut malah tersebar di antara semua wali murid anak-anaknya. Dan ternyata Nyonya Feng pun sudah mengetahui hal itu. Akan tetapi sayang sekali ibu Yixiang sudah terlanjur mengingkari janjinya kepada Nyonya Feng, sehingga membuat Nyonya Feng marah dan tidak ingin bekerja sama lagi untuk membantu kenaikan jabatan suami dari ibunya Yixiang. Pada saat itu juga masalah pun malah bertambah. Mereka pun mendapatkan pesan secara bersama-sama bahwa Yixiang dan Bu Mengjun adalah saudara tiri. Berita ini pun begitu menggemparkan untuk mereka semua. Mereka tidak menyangka akan apa yang diberitakan tersebut. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Bu Mengjun pun meninggalkan sekolah. Akan tetapi saat itu dia melihat Yixiang sedang berlari untuk keluar dari sekolah. Bu Mengjun pun akan mengejarnya. Akan tetapi pada waktu itu Pak Li mencegah Bu Mengjun untuk mengikuti Yixiang. Sementara itu ibunya Yixiang pulang ke rumahnya dan di sana sudah ada ayahnya Yixiang menunggunya. Ayah Yixiang pun berkata kepada ibunya Yixiang bahwa selama ini karir yang dibangunnya begitu saja hancur seketika, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh ibunya Yixiang sendiri. Selain itu, ayahnya Yixiang pun bertanya kepada ibunya Yixiang apakah benar Yixiang adalah putranya atau bukan. Ini semua dikarenakan berita yang telah menyebar bahwa Yixiang dan Bu Mengjun adalah saudara tiri. Akan tetapi tanpa dijelaskan pun ayahnya Yixiang sudah mengetahui bahwa itu semua adalah cara dari ibunya Yixiang untuk memisahkan Yixiang dengan Bu Mengjun. Dia mengakui bahwa Yixiang memang benar-benar putra kandungnya.
Namun ayahnya Yixiang tidak menyangka bahwa ibunya Yixiang sampai tega melakukan hal ini dan membuat dirinya marah. Pada saat itu pun ayahnya Yixiang meminta bercerai dengan ibunya Yixiang. Begitu terkejutnya ibu Yixiang mendapatkan kabar tersebut dari suaminya. Pada saat ibu Yixiang sedang menangis, datanglah Yixiang ke rumahnya. Dia langsung mendatangi ibunya dan mengatakan kenapa dia begitu tega melakukan ini semua. Ibunya pun mengatakan bukan dia yang melakukan semua ini. Yang menyebarkan berita tersebut bukanlah ibunya Yixiang. Yixiang terlanjur marah kepada ibunya karena selama ini dia merasa dibohongi, di mana cara untuk memisahkan Bu Mengjun dengan dirinya adalah dengan mengatakan bahwa Yixiang dan Bu Mengjun adalah saudara tiri. Itu semua dilakukan oleh ibunya. Kebohongan ibunya Yixiang terungkap saat Yixiang sedang berada di rumah sakit untuk pengobatan. Dia dibawa oleh Bu Mengjun. Saat itu Bu Mengjun melihat data hasil dari pemeriksaan medis Yixiang. Bu Mengjun melihat golongan darah Yixiang yaitu O, sedangkan ayahnya Bu Mengjun memiliki golongan darah AB. Dari sana Bu Mengjun dan Yixiang pun mengetahui bahwa mereka bukanlah saudara tiri. Mengetahui itu semua, Yixiang dan Bu Mengjun pun begitu senang. Mereka langsung bahagia berpelukan. Kemarahan Yixiang terhadap apa yang dilakukan oleh ibunya membuat Yixiang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi ibunya berusaha untuk mencegah Yixiang dan memohon, akan tetapi itu tidak berguna. Ibu Yixiang malah mengatakan bahwa yang menyebarkan rumor tersebut adalah Bu Mengjun. Selain itu, ibunya pun mengatakan kepada Yixiang bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Mengjun bukanlah hal untuk mencintai Yixiang, akan tetapi dia ingin menghancurkan Yixiang dan ibunya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya, Yixiang pun bertanya, berarti semua ini bukan ulah dari ibunya, yaitu menyebarkan rumor tentang dirinya dan Bu Mengjun. Ibunya pun mengatakan itu semua tidak mungkin. Di keesokan harinya, dengan kemampuan Yixiang dan teman-temannya, mereka bisa menemukan alamat email yang telah mengirimkan surat misterius tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka begitu terkejut melihat nama pengirim surat tersebut, yaitu Yuxin. Ternyata bukan hanya Yixiang dan teman-temannya yang mencari tahu, tak adalah ulah dari Yuxin.